Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari ini dalam pembelajaran daring. Kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk materi kita hari ini, menyambung materi yang lalu tentang iman kepada hari akhir. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang semuanya, baik itu tentang pengertiannya sudah kita bahas, apa itu secara bahasa dan secara istilah. Nah, kemudian kita masuk sekarang tentang pembagian hari akhir. Pembagian hari akhir itu terbagi atas dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro itu peristiwa datangnya kematian di mana semua makhluk hidup akan mengalami mati. Kemudian di kiamat sugro itu kita juga akan mengalami yang namanya fitnah kubur, siksa kubur, dan nikmat kubur. Di mana ini fitnah kubur, siksa kubur, nikmat kubur didapat? Ini akan kita lalui ketika kita berada di alam barzah atau di alam kubur. Nah, kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, di mana kiamat besar ini adalah merupakan peristiwa yang berakhirnya seluruh kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup akan hancur lebur semuanya alam semesta. Tidak ada satupun yang akan selamat. Itu yang dikatakan dengan kiamat kubro. Nah, kemudian di masa hari akhir ini kita juga ada periode yang akan kita lalui. Yang pertama apa itu? Yang pertama itu adalah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari hancurnya semua makhluk hidup. Nah, disitulah kemudian hari pembangkitan. Nah, di yaumul hasr inilah nanti hari pembangkitan. Kemudian kita akan berjalan menuju padang mahsyar dan akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk apa? Untuk mendapatkan buku catatan. Nah, buku catatan ini akan kita dapat bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari tangan kanan, dan bisa dari tangan kiri. Kalau kita mendapatkan buku catatan itu dari tangan kanan, alhamdulillah. Tapi kalau kita mendapatkan buku catatan di tangan kiri, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Kemudian setelah kita mendapatkan buku catatan, kita akan melalui yang namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu apa? Yaumul hisab itu adalah hari di mana pertimbangan, di mana hari akan semuanya dihisab tentang amal ibadah yang kita buat selama hidup kita. Nah, dari sinilah kemudian kita akan mengalami yaumul mizan, yaitu hari penimbangan. Hari penimbangan dari apa? Hari penimbangan semua amal baik dan amal buruk kita. Kemudian setelah kita mengalami yaumul hisab dan yaumul mizan, kita akan menuju ke yaumul syirat. Yaumul syirat ini di mana hari kita akan meniti siratul mustaqim, yang beritanya siratul mustaqim ini tipisnya sama lebih tipis daripada rambut di belah 7 dan lebih tajam daripada pisau belati. Dan di yaumul sirat ini terbentang di atas neraka, dan dia terbentang dari padang mahsyar menuju surga. Dan kalau kita bisa berhasil meniti siratul mustaqim, kita akan masuk ke dalam surga. Nah, di meniti siratul mustaqim ini ada yang bisa langsung seperti kilat, ada yang bisa seperti burung, dan ada juga yang merangkak karena penuh dengan luka-luka sampai di penghujung. Kemudian setelah meniti siratul mustaqim ini, kita akan mendapatkan yaumul zaza. Yaumul zaza itu hari pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan akan semua hal yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Disitulah nanti kita akan mendapatkan balasan, baik itu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Andai kata perbuatan baik kita lebih banyak, kita akan masuk ke dalam surga, dan apabila perbuatan buruk itu yang lebih banyak, maka akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian dari kesimpulan yang kita selesaikan ini, dari pembelajaran kita setelah semuanya dari arti iman itu apa, kemudian perjalanannya, periodenya itu apa, masuklah kepada hikmah beriman kepada hari akhir. Apa hikmahnya? Kalau kita mempelajari iman kepada hari akhir, kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan memiliki hikmahnya. Yang pertama, tertanamlah rasa kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, karena Allah lah tempat kita berlindung, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, kita selalu bersenantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Apa tujuannya? Agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berbuat amal baik kalau kita nggak ikhlas, kalau nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya beramal baiklah dengan keikhlasan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang ketiga, kita akan selalu menghindarkan diri kita dari niat-niat buruk untuk tidak mengerjakan hal-hal yang buruk. Kita nggak akan pernah mengerjakan, bagaimana mungkin kita mengerjakan hal yang buruk kalau kita tidak memiliki niat-niat untuk berbuat buruk. Kemudian beriman kepada hari akhir ini juga memiliki hikmah, bisa menyejukkan atau menggembirakan kepada hati-hati orang-orang mukmin. Jadi kita kalau berbuat baik itu bisa membuat hati orang mukmin itu menjadi sejuk dan menjadi gembira. Kenapa? Karena kita tidak berbuat hal-hal yang buruk. Kemudian yang terakhir, muncullah rasa kebencian dalam hati yang teramat dalam untuk tidak berbuat kemaksiatan. Jadi nggak akan ada kita berbuat maksiat. Seperti yang kita bilang tadi, niat buruk aja nggak ada, mengerjakan aja nggak ada, apalagi untuk berbuat maksiat. Baik, sampai di sini materi tentang beriman kepada hari akhir setelah saya jelaskan sedikit. Sampai ketemu kembali di materi-materi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat dan jaga kondisi, tetap ikuti protokol kesehatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.